Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiadi, NIM 2133 2003 dari Prodi Pendidikan Tari. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil presentasi dan diskusi kami tentang menganalisis kepemimpinan Pancasila, konsep kepemimpinan Pancasila, bentuk-bentuk kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan Pancasila dalam mengatasi berbagai persoalan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang akan materi pertama yang akan disampaikan oleh Fioren. Kepada Fioren dipersilahkan. Konsep kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan Pancasila sama artinya dengan kepemimpinan yang berpatokan kepada sila-sila Pancasila. Siapapun pemimpinnya, dari yang tertinggi hingga yang terendah, harus berpatokan kepada sila-sila Pancasila. Pemimpin yang berjiwa Pancasila selalu berusaha menerapkan fungsi kepemimpinannya dengan berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Seorang pemimpin harus mengelola dan mengarahkan elemen-elemen yang ada secara baik dan teratur. Seorang pemimpin harus bisa menumbuhkan rasa kerjasama dan gotong royong yang harmonis di antara atasan dan bawahan. Maka dari itu, dibutuhkan penerapan manajemen yang baik. Konsep kepemimpinan dapat kita artikan dengan seseorang yang menjadi pemimpin, yaitu mereka yang memiliki kualitas dan sifat sebagai seorang pemimpin. Tentu kualitas dan sifat kepemimpinan itu terjadi karena adanya proses, yang di dalamnya terdapat pengorbanan, usaha, belajar mandiri, bahkan juga disertai dengan kehancuran. Sedangkan Pancasila dapat kita artikan sebagai dasar negara Indonesia yang dijadikan acuan atau patokan atau dasar-dasar dalam bertindak agar terhindar dari ketimpangan atau kekacauan. Baiklah, saya Ara Febriani akan melanjutkan pembahasan materi terkait konsep kepemimpinan Pancasila. Konsep kepemimpinan Pancasila merupakan kepemimpinan yang membawa masyarakat dalam kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Keyakinan pimpinan Pancasila terdiri dari sebagai berikut, yaitu semangat nasionalisme, semangat kekeluargaan, semangat gotong royong, pembangunan isi kemerdekaan, pembangunan falsafah negara Pancasila, pembangunan amalan Pancasila, pembangunan fungsi manajemen, pembangunan memadu budaya tradisi dan modernisasi, pembangunan berazas persatuan, kebersamaan, dan kesatuan. Konsep berlandasan kepemimpinan Pancasila terangkum dalam 11 azas, yakni Ingaso sing tulodo, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, waspada, ambek parama arta, prasaja, loyal atau setia, hemat dan cermat, yaitu gemi ngasiti, jujur, tanggung jawab, berani, ikhlas. Saya akan melanjutkan materi tentang pentingnya sebuah kepemimpinan. Dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pelaksanaan organisasi. Karena tanpa adanya faktor kepemimpinan yang berfungsi sebagai pergerakan atau pelaksana sebuah aktivitas dan kegiatan, maka pelaksanaan tidak akan berjalan dengan lancar atau berhasil di dalam kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan penting sekali namanya kerjasama antara kepemimpin dan sesama, karena kerjasama adalah dapat dikatakan sebagai kunci dalam menuju kesuksesan atau menuju sebuah tugas kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang kepemimpinan Pancasila. Dalam negara kita, kepemimpinan Pancasila harus mengacu kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan harus seperti mewujudkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Dengan begitu, kepemimpinan akan menjadi sempurna dan layak untuk diperlihatkan kepada masyarakat. Berikutnya, di sini saya menyebutkan beberapa nilai-nilai dalam melaksanakan atau melakukan kepemimpinan dalam sebuah masyarakat, yaitu dengan adanya nilai spiritual, humanisasi, nasionalis,
demokratis, dan keadilan sosial. Dengan adanya nilai-nilai ini, maka bentuk kepemimpinan akan berjalan lancar dan menjadi masyarakat, menjamin semua masyarakat. Dalam menjalani sebuah kepemimpinan, kita seharusnya dapat memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konsep kepemimpinan, yaitu dengan seseorang yang mampu menjadi pemimpin adalah seseorang yang memiliki jiwa yang baik, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta rasa toleransi antar sesama teman dan masyarakat sekitarnya, dan mampu mengayomi atau merangkul masyarakat yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sifat-sifat yang ada di dalam diri seseorang pemimpin, yaitu memiliki sifat ketakwaan. Seseorang pemimpin harus memiliki sifat takwa, karena seorang pemimpin harus bisa menjadi dirinya seperti orang yang bertakwa. Selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki sifat pemberani dan tidak takut akan apapun. Berikut contoh yang akan saya berikan kalau seandainya saya menjadi seorang pemimpin yang baik nantinya, yaitu dengan saya harus bersikap adil dengan semua orang dan tidak membeda-bedakan orang lain, selalu menerima pendapat dan masukan dari orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dapat kita simpulkan bahwa pemimpin itu harus yang menjalankan berbagai perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Pemimpin juga harus menghormati antara pemeluk agama lainnya. Hal ini dilakukan sebagai cerminan kebebasan untuk memeluk Tuhan yang Maha Esa. Lalu, contoh sikap kepemimpinan dari sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bersikap adil kepada semua orang yang dipimpin, seperti memberikan pelayanan terbaik tanpa memandang latar belakang rakyatnya dan tidak membeda-bedakannya. Selanjutnya, pemimpin yang mengamalkan sila Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia pasti akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan, mau mendengarkan keluh kesah dan kritikan dari rakyatnya, serta tidak melakukan korupsi, memberikan keadilan bagi setiap warga negaranya, jujur serta amanah agar bangsa tidak terpecah belah. Lalu ada juga contoh sikap dari pemimpin yang mengamalkan nilai Pancasila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mampu menyelesaikan masalah atau konflik dengan musyawarah, mengambil keputusan bersama dengan mufakat, tidak memaksakan pendapat atau kehendak diri terhadap orang lain, dan melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat yang baik. Dan yang terakhir, dari contoh bentuk kepemimpinan Pancasila yang sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mempunyai sikap dan rasa cinta tanah air, serta harus jujur dalam melaksanakan tugas maupun memberi tugas. Selanjutnya yaitu materi kepemimpinan Pancasila dalam mengatasi berbagai persoalan dan dinamika kehidupan. Kepemimpinan Pancasila dalam mengatasi dinamika kehidupan sangat perlu di era modern ini. Pada era modern ini dapat kita lihat banyak masyarakat Indonesia yang mengikuti tren negara lain yang menimbulkan perubahan dan kebiasaan yang bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai dasar dan pondasi negara Indonesia. Pada saat ini, masyarakat mulai tidak mempedulikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dalam perkembangan zaman tersebut, sehingga banyak kasus-kasus yang membuat kehidupan bersama di Indonesia menjadi tidak teratur. Dengan adanya pengaruh dunia luar, rakyat Indonesia sudah mulai merubah dasar dalam kehidupan bersama mereka, seperti mulai dari hidup secara individualisme, tidak menghargai orang-orang sekitar, berpakaian seperti orang barat, dan melakukan kegiatan-kegiatan dan kebiasaan orang luar. Baik, untuk materi selanjutnya saya ambil alih, yaitu kepemimpinan Pancasila dalam mengatasi berbagai persoalan dan dinamika kehidupan.
Seiring perkembangan zaman, pentingnya Pancasila sebagai petunjuk atau aturan dalam menjalankan kehidupan wajib untuk di-upgrade dan di-update, agar penyuluhan dan juga penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat menjadi lebih fleksibel, dan juga sesuai dengan adanya perkembangan zaman. Dalam hal ini, biasanya para pemuda harus tetap menerapkan berbagai hal-hal positif yang terkandung dalam Pancasila, agar Pancasila tidak hilang dan tetap menjadi bagian dari perkembangan zaman, Meskipun pada zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang selalu mengikuti perkembangan budaya barat dan juga lebih konsumtif daripada orang pada zaman dahulu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam era modern yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama, budaya berpakaian orang luar. Yang kedua, kebiasaan meminum alkohol. 3. Cara berbicara yang tidak ada adat dan istiadatnya. Materi selanjutnya, peran kepemimpinan Pancasila dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dapat diuraikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sismenas. Sismenas atau Sistem Manajemen Nasional merupakan sistem manajemen pembangunan yang dilandasi kaidah manajemen universal di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang dilandasi dengan tata ideologi dalam rangka mewujudkan tujuan nasionalisme. Sismenas berfungsi untuk memandu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Konsep Sismenas sesuai dengan sistem kepemimpinan nasional, meliputi struktur, substansi, dan budaya. Kepemimpinan di dalam Sismenas diantaranya mengawal, melaksanakan, proses dan menghimpun usaha-usaha untuk mencapai kehematan atau ekonomis, daya guna atau efisien, dan hasil guna atau efektivitas sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional. Fakta-fakta yang membuktikan bahwa pemimpin nasional belum memahami sistem Sismenas adalah ditunjukkan dengan ketidakefisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain perilaku KKN, perilaku primordial dan feodal, dan tidak memahami ipteks. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, lanjutan dari materi kepemimpinan Pancasila dalam mengatasi berbagai persoalan dan dinamika kehidupan. Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, pada masa kerajaan telah berkembang nilai-nilai dasar yang merupakan karakter masyarakat. Tapi hal tersebut mulai terusik karena pengaruh globalisasi yang terjadi pada dunia pada saat ini. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik. Banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Perlu kita cermati bahwa esensi globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan yang merupakan pencerminan hak asasi manusia. Setidaknya ada 3 bidang kehidupan yang mempunyai pengaruh besar sebagai akibat adanya globalisasi, yaitu bidang ekonomi, politik, dan teknologi informasi. Dalam bidang ekonomi, globalisasi akan menampakkan wajahnya dalam bentuk perdagangan bebas dan liberalisasi perdagangan. Dalam bidang politik, globalisasi akan nampak dalam gerakan demokrasi dan hak asasi manusia. Saat ini, dunia sedang dilanda oleh gerakan demokratisasi dan hak asasi manusia.
Jadi, kepemimpinan Pancasila dalam mengatasi berbagai persoalan dan dinamika kehidupan mempunyai arti bahwa Pancasila menjadi pedoman bagi setiap perilaku bangsa Indonesia. Perilaku setiap warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kepribadian dan jati diri sendiri yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karakter bangsa Indonesia akan ditentukan oleh implementasi fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Adapun reformasi birokrasi, kepemimpinan nasional harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan dan hasil-hasilnya, dapat dirasakan oleh warga bangsa di seluruh wilayah Nusantara. Konsepsi membutuhkan SDM yang berkualitas, berkemampuan iptek dan seni yang dilandasi nilai-nilai ideologi bangsa, serta dapat berintegrasi dengan komponen bangsa lainnya dalam hidup bersama yang bermanfaat. Kepemimpinan nasional harus dapat mengawal strategi implementasi reformasi birokrasi, yakni membangun kepercayaan masyarakat, membangun komitmen dan partisipasi, mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja, dan memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan mengantisipasi terjadinya perubahan. Strategi implementasi reformasi birokrasi bukan hal teknis semata, tetapi membutuhkan kemampuan kepemimpinan ekstraordinari untuk menjalankannya pada tatanan Sismenas. Hal ini bisa dilihat dari sisi lain. Sismenas sesungguhnya menjadi alat bantu yang efektif untuk menjalankan kepemimpinan. Juga harus mampu mengawal seluruh SDM senantiasa dalam steady state mengantisipasi perubahan. Pencapaian reformasi birokrasi hingga saat ini rata-rata kurang dari 30% dan akan dilanjutkan mencapai 100% pada tahun 2014. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melaksanakan perubahan dan pembaharuan yang mendasar dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, mencakup aspek organisasi atau kelembagaan, ketata laksanaan, bisnis, proses, dan SDM aparatur. Semua itu berawal dan bermuara kepada perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku SDM agar lebih mementingkan organisasi dibanding kepentingan individu. Saya Rahma Fitria dengan NIM 21018091 akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hukum dan aparatur. Pembangunan hukum dan aparatur dilaksanakan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dan globalisasi, dilandasi dengan moral dan etika Pancasila. Hal itu juga mencakup penguasaan konsep, kebijakan dan hukum yang sesuai dengan konteks yang sedang berkembang dan antisipasi lingkungan strategis. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar menjadi profesional dalam mengemban tugas penyelenggaraan negara, khususnya mengantisipasi pesatnya kemajuan iptek, teknologi, informasi dan komunikasi, dan perubahan lingkungan strategis.